Okay, hi everyone. Let me introduce myself. I'm Aulia, but usually call me Aul. I'm a management student in class 25B at Technocrat University with study number 2541109 and 6. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan data ekonomi makro dalam mata kuliah pengantara ilmu ekonomi makro. Di sini ada definisinya adalah ilmu ekonomi makro adalah kumpulan informasi kuantitatif yang mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Jenis ekonomi makro yaitu ada 3. Yang pertama ada PDB inflasi, produk domestik bruto PDB mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Inflasi diukur melalui indeks harga konsumen IHK untuk memantau kenaikan harga secara umum. Yang kedua ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Data ini penting untuk menjadi indikator kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi nasional. Yang ketiga ada neraca pembayaran dan data fiskal atau monster. Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi internasional, data fiskal mencakup pendapatan dan belanja pemerintah, sedangkan data moneter meliputi jumlah uang beredar dan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sumber data ekonomi makro di sini ada 3. Yang pertama ada lembaga nasional, yang kedua Kementerian Keuangan, dan ketiga ada lembaga internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data statistik resmi Indonesia, termasuk PDB, inflasi dan pengangguran. Bank Indonesia (BI) menerbitkan data moneter, suku bunga, dan neraca pembayaran. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan data fiskal, termasuk pendapatan, belanja pemerintah, defisit, dan surplus anggaran sebagai acuan kebijakan ekonomi. Yang ketiga adalah lembaga internasional. International Monetary Fund atau IMF dan World Bank menyediakan data ekonomi global, indikator pembangunan, serta perbandingan data makroekonomi antar negara untuk analisis internasional. Di sini ada produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama definisi dan komponen PDB. PDB sendiri adalah total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Untuk pengukuran nominal vs real, PDB nominal dihitung berdasarkan harga berlaku tahun berjalan, sehingga dipengaruhi inflasi. PDB real dihitung berdasarkan harga konstan tahun dasar, mencerminkan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya, dan deflator PDB adalah PDB nominal atau PDB real x 100. Pentingnya PDB dalam ekonomi. PDB digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data PDB menjadi acuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter serta membangun kinerja ekonomi antar negara. Data pertumbuhan PDB Indonesia. Tren pertumbuhan PDB 5 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2023, PDB Indonesia menunjukkan kontraksi pada 2020 akibat pandemi min 2,07%. Kemudian pulih signifikan pada 2021, yaitu plus 3,69%. Dan 2022 plus 5,31%. Pada 2023, pertumbuhan PDB tercatat sebesar 5,05%, mencerminkan stabilitas ekonomi nasional yang kuat. Inflasi adalah ada 3 pengukuran inflasi IHK, dampak inflasi tinggi, dan dampak inflasi rendah. Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen IHK, indeks yang mengukur perhatian harga rata-rata barang yang dikonsumsi rumah dari hari waktu ke waktu. Dampak inflasi tinggi menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, mengurangi nilai tabungan, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi yang menghambat investasi. Dampak inflasi rendah. Inflasi rendah dan stabil mendorong konsumsi dan investasi, menjaga daya beli, serta memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam perencanaan jangka panjang. Data inflasi Indonesia. Inflasi Indonesia menunjukkan tren yang dinamis. Tahun 2020 1,68%, terendah akibat pandemi. 2021 1,87%, 2022 5,51%, tertinggi tekanan global. 2023 2,61%, 2024 2,20%, terkendali dalam target Bank Indonesia 1,5 sampai 3,5%. Data BPS mencatat inflasi terkini berada dalam kisaran target Bank Indonesia.
Tingkat pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, penyebab pengangguran dan hubungan dengan ekonomi. Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Penyebab penganggurannya sendiri adalah faktor struktural, friksional maupun siklikal, perubahan teknologi, perlambatan ekonomi, dan ketidaksesuaian keterampilan menjadi faktor utama. Hubungan dengan ekonominya adalah tingkat pengangguran berkaitan erat dengan pertumbuhan PDB dan inflasi. Hukum Okun menyatakan bahwa kenaikan pengangguran 1% berhubungan dengan penurunan output ekonomi sekitar 2%. Data pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, TPT Indonesia menunjukkan tren fluktuatif. Puncak pengangguran terjadi pada 2020 akibat pandemi 7,07%, kemudian menurun ke 5,32% 2022 dan 4,82% 2023. Data terbaru menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja yang konsisten. Neraca pembayaran komponen dan peran dalam stabilitas ekonomi. Neraca perdagangan mencatat selisih antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara. Surplus terjadi jika ekspor melebihi impor, sedangkan defisit terjadi sebaliknya. Neraca ini merupakan komponen utama dalam neraca pembayaran, neraca modal dan neraca jasa. Neraca modal mencatat arus investasi dan pinjaman luar negeri, termasuk investasi langsung dan portofolio. Neraca jasa mencatat transaksi ekspor dan impor jasa seperti pariwisata, transportasi, dan jasa keuangan antar negara. Peran dalam stabilitas ekonomi. Neraca pembayaran yang seimbang mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara. Defisit berkepanjangan dapat menekan nilai tukar dan cadangan devisa, sementara surplus yang konsisten memperkuat pada ekonomi Indonesia di pasar internasional. Data neraca pembayaran Indonesia. Neraca perdagangan di Indonesia mencatat surplus signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, surplus mencapai USD 3,69 miliar, didorong ekspor komoditas. Namun, fluktuasi harga global dan impor energi menjadi faktor risiko defisit. Pemantauan data neraca pembayaran penting untuk menilai stabilitas eksternal ekonomi Indonesia. Data fiskal, pendapatan, pengeluaran, dan keseimbangan antara anggaran pemerintah. Pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan defisit surplus ekonomi. Data moneter, peran Bank Indonesia dalam pengendalian uang dan suku bunga. Jumlah uang beredar, suku bunga acuan, dan kebijakan moneter. Perbandingan dan data fiskal dan moneter. Fokus kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, termasuk kebijakan pajak, subsidi, dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Kedua kebijakan saling melengkapi, yaitu kondisi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data ekonomi makro, yang pertama analisis siklus ekonomi, yang kedua proyeksi ekonomi, dan yang ketiga peran dalam kebijakan. Tantangan dalam data ekonomi makro, yang pertama keterbatasan data real time, yang kedua ada kesalahan pengukuran, dan yang ketiga ada perbedaan metodologi. Studi kasusnya adalah dampak krisis ekonomi. Bagaimana krisis ekonomi mempengaruhi data makroekonomi Indonesia? Saat krisis ekonomi terjadi, data makroekonomi perubahan drastis. PDB mengalami kontraksi tajam, inflasi melonjak tinggi akibat gejolak harga, dan tingkat pengangguran meningkat signifikan. Dalam kasus ini mengilustrasikan keterkaitan antara makro dalam kondisi krisis. Kesimpulannya adalah ilmu ekonomi makro merupakan alat ukur utama kesehatan perekonomian suatu negara, cukup PDB, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Dasar pengambilan keputusan, pemahaman data makro sangat penting bagi pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran. Mahasiswa diajak untuk terus mempelajari dan menganalisis data ekonomi makro sebagai bekal dalam memahami dinamika perekonomian Indonesia dan global. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.